Yang pertama yaitu pengertian asuransi rangkap. Asuransi rangkap adalah asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek dengan risiko dan waktu yang sama, sehingga terjadi perjanjian lebih dari satu kali antara tertanggung dan penanggung. Jadi, pengertian asuransi rangkap adalah asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek dengan waktu dan risiko yang sama, sehingga terjadi perjanjian lebih dari satu kali antara tertanggung dan penanggung tersebut. Yang selanjutnya adalah asuransi rangkap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dua jenis asuransi rangkap, yaitu asuransi rangkap yang dilarang dan asuransi rangkap yang diperbolehkan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi rangkap yang dilarang adalah apabila asuransi pertama ditutup dengan nilai penuh. Nah, hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 252 dan 271 ayat 1. Sedangkan asuransi rangkap yang diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah apabila asuransi pertama ditutup dengan nilai sebagian dan belum dengan nilai penuh. Nah, hal tersebut juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 278 dan pasal 277 ayat 2. Selanjutnya, asuransi rangkap yang dilarang berdasarkan pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu adalah kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenement yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi berikutnya batal. Nah, dari ketentuan pada pasal tersebut kita ketahui bahwa apabila suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan dengan waktu dan evenement yang sama. Dan jika masih diadakan lagi asuransi yang kedua, maka asuransi kedua ini menjadi batal. Nah, hal tersebutlah yang dimaksud dengan asuransi rangkap. Yang berikutnya, asuransi rangkap yang dilarang berdasarkan pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat 1 adalah apabila berbagai pertanggungan diadakan dengan itikat baik terhadap suatu barang saja, dan yang pertama ditanggung nilai sepenuhnya. Hanya pertanggungan pertama sajalah yang mengikat, sedangkan penanggung berikutnya dibebaskan. Selanjutnya, asuransi rangkap yang diperbolehkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi rangkap yang diperbolehkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 277 adalah apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan. Jadi, apabila asuransi pertama itu tidak diadakan dengan nilai penuh atau hanya sebagian, maka asuransi berikutnya itu bisa mengikat tetapi hanya untuk sisanya saja yang belum diasuransikan pada asuransi yang pertama. Yang berikutnya adalah pada pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi rangkap yang diperbolehkan adalah bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama menuntut perimbangan jumlah yang mereka tanda-tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan itu juga berlaku bila hari yang sama terhadap suatu benda yang sama diadakan berbagai pertanggungan. Yang selanjutnya adalah pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai joint insurance atau persekutuan para penanggung. Asuransi dengan persekutuan para penanggung yang dikukuhkan melalui satu polis, namun dapat juga melalui polis tersendiri. Pembayaran ganti kerugian oleh penanggung dilakukan menurut
perimbangan jumlah asuransi masing-masing sesuai dengan jumlah nilai yang telah diperjanjikan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi rangkap adalah asuransi atas suatu benda yang sama dan event yang sama, serta dalam waktu yang sama. Diadakan beberapa asuransi. Pelarangan dalam asuransi rangkap adalah apabila asuransi pertama sudah diadakan dengan nilai penuh, maka tidak boleh lagi dilakukan asuransi yang kedua. Tetapi dalam pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan, jika pada perjanjian pertama benda tersebut belum diasuransikan secara penuh atau hanya diasuransikan secara sebagian, maka tertanggung dapat mengasuransikannya dengan asuransi tersebut, kemudian tetap mengikat sebesar nilai sisanya yang belum diasuransikan pada asuransi pertama tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan adanya pelarangan praktik asuransi rangkap. Nah, seperti ketentuan pada pasal 252 dan juga 277 KUHD, yang mana tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda yang sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan. Nah, jika ditarik pada asas umum dalam hukum perdata, asas keseimbangan ini artinya larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri sendiri tanpa hak. Nah, untuk mengetahui apakah ada asuransi rangkap atau tidak, itu ketika terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, bukan pada waktu asuransi kedua itu diadakan. Nah, dalam hal terjadi asuransi rangkap yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dan para penanggung menolak menyatakan bahwa asuransi yang satu lebih kemudian terjadi daripada yang lain sehingga menimbulkan sengketa. Untuk mengetahui perjanjian asuransi mana yang terjadi lebih dulu, beban pembuktiannya ada pada pihak tertanggung. Selanjutnya, jika kita mengacu pada ketentuan pasal 252 KUHD, maka asuransi kedua itu dianggap batal. Namun, batalnya perjanjian asuransi kedua tidak memberikan hak kepada tertanggung untuk menagih pengembalian premi yang telah dibayarkan. Penanggung tetap berhak atas preminya yang dibayar sebelum perjanjian itu batal demi hukum. Nah, dalam pasal 252 KUHD merupakan peringatan bagi tertanggung supaya tidak mengadakan asuransi rangkap yang dilarang, terutama dengan itikat buruk untuk memperkaya diri tanpa hak. Nah, dalam hal terjadinya asuransi rangkap ini, ada larangan bagi tertanggung untuk membebaskan salah satu penanggung dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 279 KUHD mengatakan tertanggung dalam hal-hal yang disebut dalam dua pasal lalu tidak boleh membatalkan pertanggungan yang lama agar dengan demikian penanggung yang kemudian terikat. Bila tertanggung membebaskan penanggung-penanggung pertama, ia dianggap menetapkan diri sebagai tempat mereka sebagai penanggung untuk jumlah yang sama dan urutan yang sama. Bila ia mengadakan pertanggungan ulang untuk dirinya, maka para penanggung ulang mengganti tempatnya dalam urutan itu juga. Nah, jika kita melihat dari pasal tersebut, yang mana pasal tersebut melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi lebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban kepada penanggung berikutnya. Nah, jika hal demikian dianggap menggantikan kedudukan penanggung yang bersangkutan untuk jumlah asuransi yang sama. Nah, apabila tertanggung mengasuransikan resiko itu kepada penanggung lain, maka penanggung baru tersebut menggantikan kedudukan tertanggung selaku penanggung. Selanjutnya, saya Selin Jasmine Andrianto dengan NPM 20 120 11 328 akan melanjutkan presentasi tentang reasuransi.
Reasuransi merupakan persetujuan antara penanggung atau trading company dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian resiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya atau yang ditanggungnya kepada reasuradur, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Reasuradur juga menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada penanggung berhubung dengan kerugian yang terjadi atas pertanggungan yang ditutupnya tersebut. Semuanya itu berdasarkan atas syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Secara lebih singkat, kalian dapat melihat definisi reasuransi di slide. Dalam reasuransi, kita juga akan sering mendengar istilah trading company dan reinsurer. Trading company adalah sebuah perusahaan asuransi, sedangkan reasuradur atau reinsure adalah sebuah perusahaan asuransi atau sebuah perusahaan reasuransi profesional. Nah, reasuransi sendiri juga memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHP pasal 271 yang menyebutkan bahwa penanggung selalu dapat mempertanggungan lagi hal yang telah ditanggung olehnya. Selanjutnya, reasuransi sendiri memiliki 6 fungsi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas akseptasi. Yang kedua, sebagai alat penyebaran resiko. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, memberi jaminan kepada penanggung dari underwriting loss. Yang kelima, meningkatkan dan memperbesar keleluasaan penanggung. Yang keenam, meningkatkan stabilitas usaha. Selanjutnya, reasuransi memiliki 5 tujuan. Yang pertama, capacity boosting, yaitu membatasi kapasitas perusahaan untuk menerima jumlah penanggung, kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan reasuransi. Yang kedua, removal of uncertainty, yaitu membantu perusahaan asuransi untuk menstabilkan tingkat kerugian. Yang ketiga, confidence, yaitu meyakinkan perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Yang keempat, catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari resiko kerugian finansial dengan jumlah yang banyak. Kelima, spread of risk, yaitu sebagai mekanisme pengalihan resiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur. Reasuransi juga memiliki 4 metode. Yang pertama, treaty. Treaty merupakan perjanjian tertulis antara direct insurer dan reasuradur, di mana direct insurer secara otomatis memberikan suatu sesi kepada reasuradur. Dan secara otomatis pula, reasuradur yang bersangkutan akan menerimanya tanpa negosiasi lebih lanjut semua sesi yang sesuai dengan perjanjian treaty. Perjanjian reasuransi berdasarkan treaty berlaku untuk suatu periode tertentu yang telah disepakati bersama dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berkenaan dengan jenis resiko, nilai resiko, atau pembatasan-pembatasan lainnya yang telah diatur dalam perjanjian itu. Perjanjian reasuransi atas dasar treaty biasanya dibuat dan diberlakukan untuk periode 12 bulan atau tahunan, dan untuk suatu portofolio bisnis tertentu. Misalnya, semua bisnis kebakaran yang diaksep oleh trading company. Dalam periode tersebut, perjanjian reasuransi secara treaty memberikan kapasitas tambahan otomatis kepada trading company atau direct insurer. Yang kedua, fakultatif.
Fakultatif merupakan perjanjian reasuransi di mana masing-masing pihak, yaitu trading company dan reasuradur, sama-sama mempunyai kebebasan. Pihak trading company bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan resiko yang bersangkutan. Sedangkan pihak reasuradur bebas menentukan apakah menerima atau menolak resiko tersebut. Alasan digunakannya reasuransi fakultatif yang pertama, kapasitas treaty sudah penuh. Yang kedua, resiko di luar perjanjian treaty. Yang ketiga, unusual risk atau resiko-resiko yang tidak biasa. Dengan cara fakultatif, tiap resiko yang ditawarkan secara individual atau resiko-resiko kepada reasuradur dan trading company itu berkewajiban untuk melakukan full disclosure kepada reasuradur tentang fakta-fakta material yang berkenaan dengan pokok pertanggungan yang ditutupnya, terms dan condition dari penutupan tersebut, dan informasi lainnya yang dipandang perlu oleh reasuradur yang bersangkutan dalam mempertimbangkan akseptasi reasuransi itu. Yang ketiga, ada fakultatif obligatory. Dalam penempatan reasuransi secara fakultatif obligatori, trading company bebas menentukan atau fakultatif apakah akan atau tidak akan mereasuransikan, dan apabila trading company itu telah memutuskan untuk mereasuransikan, pihak reasuradur wajib mengaksep bagian resiko yang diasuransikan kepadanya sepanjang reasuransi itu memenuhi perjanjian reasuransi untuk itu, seperti halnya perjanjian treaty. Perjanjian reasuransi secara fakultatif obligatori memberikan kepada trading company suatu kapasitas tambahan secara otomatis. Jumlah yang diberikan kepada reasuradur fakultatif obligatori adalah kelebihan jumlah di atas gabungan jumlah yang diambil oleh trading company. Untuk all retention-nya dan jumlah yang ditetapkan pada reasuradur treaty. Yang keempat itu ada pools. Pools merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi bahwa masing-masing dari mereka setuju untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama sebagai sentral untuk menempatkan reasuransi tersebut, dan kemudian sentral tersebut akan mengembalikan atau meretrosesikan reasuransi yang telah diterimanya dari anggota perjanjian itu kepada semua perusahaan anggota, kepada semua perusahaan dengan sesi seperti yang telah disetujui bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk reasuransi. Bentuk-bentuk reasuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional. Reasuransi proporsional memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama, objek penanggung reasuransinya adalah harta penanggung atau total harga pertanggungan. Yang kedua, perjanjian dilakukan untuk jangka waktu tidak terbatas. Yang ketiga, dasar pengikatan resiko yaitu kewajiban dari reasuradur terus berjalan sampai jangka waktu pertanggungan. Yang keempat, kondisi mengikuti kondisi yang terpendam. Dan yang terakhir, bila reasuradur sudah menerima premi, maka akan terlibat dalam klaim. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri dari reasuransi non-proporsional. Yang pertama, yang diasuransikan adalah kerugian. Yang kedua, besarnya klaim itu harus melampaui retensi yang mendasari. Yang ketiga, perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat, dasar yang dipakai yaitu loss occurring basis. Yang selanjutnya, kondisi tidak perlu mengikuti kondisi mendukung.
asal dijamin dalam polis. Dan yang terakhir, meskipun reasuradur sudah menerima premi, tetapi belum tentu terlibat dalam klaim. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian-perjanjian dalam reasuransi. Yang pertama itu ada perjanjian proporsional reasuransi. Nah, dalam perjanjian proporsional reasuransi ini itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada perjanjian reasuransi surplus dan perjanjian reasuransi berbagi kuota. Perjanjian reasuransi surplus itu biasanya disebut juga dengan Surplus Reinsurance Treaty, di mana ini merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan penanggung ulang atau reasuransi, di mana setuju untuk mensesikan dan reasuradur setuju untuk menerima jumlah yang melebihi penanggung sampai batas perjanjian. Nah, perjanjian ini itu memiliki manfaat. Yang pertama, peningkatan akseptasi. Yang kedua, keseimbangan portofolio bisnis sehingga tercapai hukum bilangan besar. Dan tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama kelemahannya, perusahaan asuransi untuk mensesikan bisnis yang melebihi retensi sendiri kepada reasuradur, sehingga bila bisnis baik, perusahaan asuransi harus berbagi keuntungan dengan reasuradur. Yang kedua, harus membuat laporan berkala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjanjian reasuransi berbagi kuota, atau dalam bahasa Inggris kita sering dengar dengan istilah Quota Share Insurance Treaty, yaitu kontrak reasuransi di mana trading company dari asuransi ini menentukan bagian yang tetap untuk setiap resiko yang terjadi di trading company. Nah, perjanjian ini juga memiliki kelebihan atau manfaat dan tentunya kelemahan. Kelebihan yang pertama atau manfaat yang pertama yaitu karena proporsi saham milik retention trading company dari reasuradur sudah tetap dan limitnya sudah jelas, maka cara kerja kuota share itu sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya pekerjaan administrasi yang banyak. Kedua, memberikan proteksi otomatis sekalipun untuk resiko yang buruk. Ketiga, pembagian kuota komisi untuk trading company umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian reasuransi lainnya. Nah, namun kelemahannya, bila pasar menguntungkan, keuntungan harus dialokasikan kepada reasuradur dengan persentase yang telah ditetapkan, dan keadaan seperti itu dapat membuat kemampuan dan modal trading company itu berkurang dan kurang cepat berkembang gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tipe yang kedua, itu ada perjanjian non-proporsional reasuransi. Nah, perjanjian non-proporsional asuransi ini juga dibagi lagi menjadi empat jenis ya. Yang pertama itu ada Risk Excess of Loss Reinsurance Treaty, yaitu reasuradur akan terlibat dalam suatu kerugian apabila kerugian itu melebihi jumlah kerugian yang menjadi retensi bersih trading company, dan reasuradur akan membayar jumlah kelebihan di atas jumlah kerugian yang menjadi retensi bersih trading company. Yang kedua, Excess of Loss Reinsurance Treaty bencana, yaitu proteksi reasuransi excess of loss dapat pula diberikan atas setiap kerugian atau seri kerugian yang timbul dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, itu ada reasuransi stop loss, yaitu penempatan kejadian trading company dan reasuradur dilihat dari apakah rasio kerugian terhadap premi dari suatu periode tertentu. Biasanya itu 12 bulan. Reasuradur baru akan terlibat dalam klaim jika loss ratio trading company telah melebihi rasio kerugian yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, Aggregate Excess of Loss Reinsurance Treaty.
yaitu trading company menentukan berapa besar jumlah bersih yang akan ditahan sendiri jumlah total semua kerugian-kerugian dari suatu tahun penutupan tahun tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan asuransi rangkap dan reasuransi. Di sini ada tabel antara pembanding asuransi rangkap dan reasuransi. Itu meliputi pengertian, subjek, kompensasi, kerugian, tujuan, bunga tertanggung, persetujuan dari tertanggung. Dari pembanding pengertian itu sendiri, asuransi rangkap itu mengacu pada situasi di mana risiko dari subjek yang sama diasuransikan lebih dari sekali. Sedangkan reasuransi sendiri menyiyaratkan pengaturan perusahaan mentransfer sebagian risiko dengan mengasuransikannya dengan perusahaan asuransi lain. Pembanding subjek dalam asuransi rangkapnya itu adalah milik, sedangkan reasuransi itu sendiri risiko perusahaan asuransi asli. Pembanding kompensasi, asuransi rangkapnya itu dapat diklaim dengan semua perusahaan asuransi, sedangkan reasuransinya hal ini dapat diklaim dari perusahaan asuransi asli yang akan mengeklaim hal yang sama dari reasadur. Pembanding kerugian, asuransi rangkap itu kerugian akan ditanggung bersama oleh semua perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah uang tertanggung. Sedangkan reasuransi sendiri itu hanya bertanggung jawab atas proposal reasuransi. Di sini ada pembanding tujuan, yaitu asuransi rangkapnya untuk memastikan manfaat asuransi. Sedangkan reasuransinya sendiri itu untuk mengurangi risiko perusahaan asuransi. Pembanding bunga tertanggung, asuransinya bunga yang dapat diasuransikan, sedangkan reasuransinya tidak tertarik. Membanding persetujuan dari tertanggung, asuransi rangkapnya itu perlu, sedangkan reasuransinya tidak perlu. Di bawah ini ada contoh-contoh asuransi rangkap dan reasuransi. Pada tanggal 1 Januari 2021, Ahmad mengasuransikan sebuah rumah yang bernilai 300 juta rupiah terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi PKA dengan jumlah asuransi 300 juta full untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 1 Maret 2021, Ahmad mengasuransikan lagi rumah tersebut terhadap bahaya yang sama, jangka yang sama dengan jumlah asuransi 150 juta pada perusahaan asuransi PKB. Pada tanggal 15 Oktober 2021 terjadi kebakaran sehingga rumah tersebut terbakar habis. Contoh asuransi rangkap yang dilarang. Menurut pasal 277 ayat 1 KUHD, penanggungan PKA berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung Ahmad dengan jumlah 300 juta, sedangkan penanggung PKB dibebaskan. Akan tetapi, jika kebakaran terjadi pada tanggal 15 Februari 2022, maka dengan jumlah 150 juta, sedangkan penanggung PKA bebas karena asuransi sudah berakhir. Inilah makna kata-kata asuransi berikutnya dibebaskan dalam pasal 277 ayat 1 KUHD. Contoh asuransi rangkap yang dilarang. Menurut pasal 252 KUHD, pemakaian rumusan asuransi kedua batal. Pasal ini mengancam tertanggung yang mengadakan asuransi lebih dari 1 tahun atas benda yang sama, evenement yang sama, dan jangka waktu yang berlaku juga sama, yaitu dimulai dari saat yang sama dan berakhir pada saat yang sama pula. Sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh pada asuransi dalam pasal 277 ayat 1 KUHD. Jangka waktu saja yang sama, tetapi saat mulai dan berakhir tidak sama. Jadi, sudah tepat penggunaan kata dibebaskan, bukan batal. Contoh asuransi rangkap yang diperbolehkan. Contohnya, misalnya Bu Tina kecelakaan mobil. Mobilnya mengalami kerugian
dan jumlah kerugian misalnya total sekitar 100 juta rupiah yang diganti oleh pihak asuransi hanya 75 juta rupiah atau nilai tertanggungnya hanya sebagian sehingga sisanya boleh diikat lagi atau dipertanggungjawabkan lagi dengan asuransi yang lain. Contoh reasuransi. Contohnya pada tanggal 1 Januari 1998 pemilik kapal mengasuransikan kapalnya yang bernilai 20 M terhadap bahaya laut pada perusahaan asuransi ALS dengan jumlah 15 M. Karena merasa berat atas tanggung jawabnya, perusahaan asuransi ALS mengasuransikan kapal tersebut pada perusahaan reasuransi ALK pada tanggal 15 Januari 1998 dengan jumlah 10 M. Pada tanggal 30 Januari 1998, kapal tersebut menabrak karang sehingga rusak berat dan akhirnya tenggelam. Pemilik kapal tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung ALS sejumlah 15 M karena diasuransikan. ALS mengajukan klaim penanggung ulang kepada penanggung ulang ALK sejumlah 10 M. Dengan reasuransi keberatan penanggung ALS dapat diatasi oleh penanggung ulang ALK sehingga penanggung ALS hanya membayar kerugian sisanya yaitu 15 M dikurang 10 M sama dengan 5 M. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5 mengenai asuransi rangkap dan juga reasuransi. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.